Oke, udah. Kita akan coba satu transaksi aja. Yang kita mulai biasanya, apa tuh? Transaksi pertama ketika BUMDes berdiri apa tuh? Apa kira-kira? Penyertaan modal. Penyertaan modal, Pak. Ya. Jadi BUMDes menerima penyertaan modal dari desa. Ya, misalnya 100 juta ya. Kita buat di debit apa kredit? Ini bisa kita ganti Debit, Pak. masuk, keluar. Debit. Karena kadang debit atau kredit kita juga agak sulit membedakan, kita gantilah masuk dan keluar. Ini untuk menjawab tadi Mas Sahrun bahwa banyak istilah-istilah akuntansi yang asing, sulit dipahami dan lain-lain. Nanti akan saya tunjukkan banyak istilah itu kita sederhanakan, termasuk ini debit atau kredit. Mungkin bagi orang akuntansi biasa, tapi kita yang orang awam orang desa perlu tahu sederhananya. Kita ganti aja masuk dan keluar atau penerimaan pengeluaran, ya. Nah, logikanya begini. Ketika kita menerima penyertaan modal, itu uangnya kita terima atau kita keluarkan dari BUMDes-nya. Uang dari desa itu kita terima. Terima, Pak. Ya, tetapi kalau pencatatan di desa, dia keluar. Ya kan? Nah, ini karena pembukuan BUMDes, kita terima. Nah, begitu juga nanti untuk transaksi-transaksi lain. Kalau uangnya kita terima, berarti masuk. Kalau uangnya kita terima, berarti keluar. Oke, kita isi 100 juta. Kita isi di sini 31 ya. Nanti mengapa 31 nanti kita jelaskan. Nah, Mas Harun. Sebentar Mas, boleh saya potong, mohon maaf ya. Mas. Ya, ini sudah masuk tahap awal alur pencatatan ya Mas? Iya. Tapi saya tidak langsung menjelaskan semuanya. Kita akan mulai dengan praktek satu transaksi dan kemudian saya akan jelaskan alurnya sampai akhir. Itu oke? Oke Mas. Oke. Nah, kita sudah masukkan satu transaksi, ya. Angka 31 itu maksudnya apa, Pak? Ini begini. Penjelasannya nanti. Tetapi siap. ini saya jelaskan dulu karena tadi pertanyaannya agak sulit kita menggunakan aplikasi, agak sulit kita mengenal alur pembukuannya. Ya, kita akan coba dulu. Ketika kita isi begini, ya, transaksi pertama, sebenarnya kemudian di aplikasi ini dia berproses. Dia akan masuk di daftar uang masuk, dia akan masuk berproses di buku jurnal masuk, dan dia berproses di mutasi neraca, dan kemudian dia akan menghasilkan hasil akhir neraca. Gitu. Dan kita lihat neracanya. Nah, neracanya ini, Mas Harun. Ya, ada aktiva, ya asetnya berupa kas, uang tunai, kas tunai 100 juta, yang berasal dari penyertaan modal desa 100 juta.
Jadi begitu sederhananya ketika kita masukkan transaksi langsung keluar hasil akhirnya. Ya. Betul, Mas. Nah, namun proses ini sebenarnya kalau dibuat manual jadi panjang. Ya, saya keluarkan bukunya. Sebenarnya ini saya sembunyikan di sini supaya tidak bingung. Nah, dia akan transaksi tadi harus masuk di buku daftar uang masuk, dia harus masuk di jurnal uang masuk, gitu ya. Jurnal uang masuk, kemudian dia akan masuk di buku mutasi neraca, ya. Baru kemudian dia akan masuk di neraca. Bayangin bedanya. Kalau di manual itu harus dicatat 1, 2, 3, 4, 5 dalam 5 buku. Bayangkan kalau itu ada 100 transaksi, 1000 transaksi dicatat dalam 5 buku. Kalau itu manual luar biasa, Imelda. Ya kan? Tentu saja satu persatu pengurus akan mengundurkan diri. Karena mencatat dalam 5 buku itu bukan persoalan yang gampang, apalagi tidak digaji. Maka kemudian kita buat aplikasi. Dia hanya mencatat di 1 buku aja, yaitu buku kas harian. Dan semua buku akan dibantu oleh aplikasi mengisinya, sehingga keluar hasil akhir. Nah, dari sini ada pertanyaan? Mas Sahrun menjawab pertanyaan. Jelas, saya pikir, Mas. Ya. Secara jelas, Pak. Ya, betul. Ya. Cukup jelas, Mas. Ya. Nah, akun kita akan mengenalkan akun sesuai dengan kebutuhan. Kita akan masuk akun yang akan dipakai. Ini Mas, kayaknya yang ini Ram. Nur Fauzi ini kayaknya nih Ponorogo nih. Tolong di unmute aja. Nah, ini tadi neracanya seperti ini karena kita hanya menggunakan akun yang sederhana seadanya, gitu ya. Nah, kita akan masuk menambah akun pelan-pelan. Nah, kita mengenal akun ini akun neraca yang kiri, yang kanan ini akun rugi laba. Kalau usahanya simpan pinjam, maka di aset kita mengenal akun apa itu? Uang yang kita pinjamkan ke orang lain. Nah, ini kan bisnis simpan pinjam nih. Uang kita pinjamkan ke orang lain nanti membayar pokoknya dan bunganya. Nah, ini akun apa namanya? Mungkin ada yang tahu. Piutang, Mas, piutang. Piutang, ya. Namanya piutang. Kita tambahkan karena ini usahanya kebetulan BUMDes ini piutang. Nah, di aset uang kita yang beredar itu namanya piutang. Tetapi di rugi laba, iya kita juga harus menaruh tempat dari proses uang itu. Nah, kalau dari sisi pendapatan, pendapatan apa yang dihasilkan dari proses simpan pinjam? Pendapatan bunga. Ya, pendapatan bunga atau jasa, atau bagi hasil pendapatan jasa. Pendapatan bunga atau jasa ya. Bunga, jasa, bagi hasil, tergantung ininya, sistemnya yang dipakai. Pendapatan bunga bagi hasil. Nah,
Mari kita coba dengan tambahan 2 akun ini. Ya. Nah, kita sudah terima uangnya dari desa 100 juta. Kemudian kita cairkan ke nasabah. Pencairan pinjaman ke 5 nasabah. Ya, misalnya 1 orang 1 juta ya. 1 juta. Berarti 5 juta kita cairkan. Nah, uang itu di BUMDes masuk apa keluar? Keluar. Nah, karena kita keluarkan, ya kan, bukan kita terima, kita keluarkan. Maka ini keluar 5 juta. Nah, inilah yang disebut piutang tadi. 1,3 ya. Kita isi 1,3. Ya. Maka neracanya akan dengan otomatis langsung berpindah, kasnya berkurang 5 juta, karena kita cairkan menjadi piutang. Ya. Sumber uang tadi dari modal dana 100 juta. Sudah langsung keluar neracanya. Ya. Oke. Kemudian setelah 1 bulan, uang itu kan kemudian dikembalikan, diangsur, gitu ya. Nah, kita terima, misalnya ya, terima angsuran 5 nasabah. Masih bulan pertama ini masih lancar. 5 nasabah. Terima angsuran pertama ini ya, angsuran pertama. Misalnya dari 5 nasabah. Misalnya dia 10 bulan, kemudian dari 1 juta itu berarti per bulannya akan, ya kan, per orang dari 1 juta itu 100.000. Nah, ini adalah angsuran pokoknya. Nah, kita juga terima angsuran bunga. Angsuran pertama pokok. Yang pertama tadi angsuran pokok. Itu uangnya kita terima, uang kita keluarkan. Halo. Terima, berarti masuk ya. Nah, uangnya tadi 100.000 kali 5, 500.000. Siapa yang ya? 500.000 kita terima dan punya 1% per bulan, 10% per 10 bulan, berarti ya 10.000 kali 5, 50.000. Ya. Nah, maka angsuran pokok ini adalah akunnya adalah akun piutang, sama dengan yang kita cairkan pinjaman tadi. Angsuran pokoknya berarti dikembalikan sebagian adalah akun piutang, sementara akunnya adalah kalau ini kita taruh di sini, ya, berarti 41, maka kita tulis 41 di sini. Nah, begitu kita tulis, maka langsung selesai laporannya, selesai rugi labanya. Ya, di rugi laba itu isinya adalah pendapatan dan biaya. Ya, di pendapatan masuk 50.000 sebagai pendapatan bunga atau bagi hasil, belum ada biaya. Sehingga pendapatan ini akan menjadi laba 50.000 dan ini akan dibawa di neraca sebagai laba tahun berjalan 50.000. Nah,
Terus kemudian kita lihat asetnya secara keseluruhan atau aktiva atau harta itu sudah bertambah tadi dari 100 juta menjadi 100 juta 50.000. Nah, begitu cara kerja aplikasi ini dengan mudahnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, Mas Rimba, saya Ya. dari Pangkep, PD Pangkep, mau bertanya, tadi coba dijelasin ulang akunnya, soalnya saya langsung praktekkan, neraca saya berbeda, mungkin di akunnya tadi, penomorannya salah. Bisa Ya, nomornya harus benar di sini. Iya. Ya. Tolong bisa diperlihatkan kembali akunnya. Oh, akunnya. Oke. Iya. Ya, ini jadi 11, 12, 13. Kemudian yang bawah-bawah ini tadi 31, penyertaan modal. Ya. Kemudian 41. Ya. Kawan-kawan yang menggunakan aplikasi lama, memang selalu kita pelajari dari awal begini. Bahkan kawan-kawan kemudian meminta karena akunnya terlalu sedikit, berkembang usahanya, bertambah menjadi 2 digit. Ini kita pakai yang 2 digit ya. Nah, sekarang berkembang menjadi 3 digit, maksud saya. Yang filenya kan 2. Nah, yang satunya itu yang pakai 3 digit. Nah, kita akan mulai dari 2 digit dulu yang sederhana. Gimana tadi? Yang bertanya barusan? Apakah sudah sama neracanya? Belum, Pak. Tolong Mas Rimba di-scroll ke bawah. 31? Ya, oke, saya foto dulu. Nggak bisa saya hapus. Ya. Oke, makasih Mas. Ya. Kawan-kawan sambil nyoba ya. Sambil nyoba, sambil lihat, sambil nyoba. Memang jadi layarnya jadi terbelah atau gantian gitu ya. Nah, sedikit Mas Rimba. ya. Ini Mas Rimba itu tadi kan penyertaan modal itu kan cash ya. Perlu juga saya rasa kita beritahu bagaimana dia kalau dari kas desa ke kas bumdes itu dalam bentuk transfer. Karena Transfer kan ya. cash. Oke. Jadi kita rubah dulu Ya. soalnya, kita Ya. transfer dulu, nanti baru kita tarik lagi, baru kita ini lagi. Biar juga teman-teman juga yang lain pada paham. Oke. Terima kasih Mas Rimba. Siap. Oke. Ini masukan yang baik. Nah, ini tadi kita terima penyertaan modal desanya langsung cash 100 juta. Bagaimana kalau kasusnya itu ditransfer ke bank, baru kemudian kita ambil, gitu ya? Itu ya Bang ya. Nah, baik, berarti ini sebenarnya belum ada ya, belum ada. Kita anggap kita mundur ke belakang, ya. Uang yang kita terima berupa transfer, maka kita harus masuk bukan di buku kas harian, tetapi buku bank memorial. Ini tinggal ngeklik ini. Nah, ini adalah buku bank memorial. Buku ini khusus untuk mencatat transaksi bank atau transaksi yang tidak tunai. Ya. Kalau yang tadi kas harian, ini untuk mencatat transaksi tunai, kelihatan uangnya. Sementara ini memang untuk transaksi non tunai. Nah,
transaksi bank itu adalah transaksi salah satunya untuk transaksi non tunai. Coba kita masukkan. Terima penyertaan modal desa, ya, 100 juta. Ya, ini tadi 31, ya, sama, ya. Tapi uangnya masih di bank. Kita perlu ambil di buku bank, pindah ke buku kas, ya, kemudian baru dicairkan untuk nasabah. Itu alurnya, ya. Kita coba. Nah, mungkin itu kita ditunjukkan neracanya, Mas. Neracanya ya. Langsung kita lihat dulu. Kalau begitu ini kita hapus. Oke. Ya. Nah, ya. Oke. Kita hapus. Anggap ini belum terjadi, ya. Oke, ini buku bank. Kita kemudian dari 50 juta kita akan ambil 50 juta, kita masukkan ke kas harian. Dia tarik untuk usaha SPP. Misalnya 50 juta. Nah, uangnya kan keluar. Dari buku bank kan dikeluarkan. Jadi, dia akan keluar. Di sini kita ganti. Keluar, masuk, keluar ya. Biar mudah. Oke. Uang itu keluar 50 juta. Oke, saldo otomatis akan menjumlah. Dan tadi akun apa yang kita pakai? Kalau buku bank memorial, sebenarnya di aplikasi lama kita bisa kosongkan. Saya menyebutnya ini transaksi bayangan, hanya pindah uangnya aja dari ke tunai, ke kas harian. Tapi untuk aplikasi ini wajib diisi, dan itu adalah diisi 12. Mengapa 12? Karena itu adalah transaksi bank. Nah, itu kan 12. Kita juga bisa lihat ini. Transaksi bank itu 12. Kalau nanti kas itu 11. Oke, kita isi 12 dan uangnya kemudian masuk ke kas harian. Di sini ya. Terima uang tarikan bank. Nah, ini masuk karena di buku kas harinya kan menerima 50 juta. Ini akunnya 11. Oke, baru kemudian dicairkan. Tadi kita isi angka yang tadi, dicairkan 5 juta. Ya. Dicairkan 5 juta. Oh, kita lihat neracanya ya. Sebelum dicairkan, kita lihat neracanya. Nah, neracanya tadi 100 juta kita terima dari modal penyertaan modal. Di bank masih 50 juta, yang 50 juta kita tarik menjadi cash. Ya, 50 juta. Statusnya itu. Kemudian kita cairkan pinjaman untuk 5 nasabah 5 juta. Kemudian bulan berikutnya kita terima 10.000, berapa tadi 100.000 kali 5, 500.000. Ya, kita terima bunganya tadi 10.000 kali 5, 50.000. Nah, maka kemudian rugi labanya sama tadi. Terima 50.000 pendapatan, belum ada biaya, maka dia akan menjadi laba 50.000, masuk di neraca, ya, masuk di neraca, dia akan menjadi laba tahun berjalan 50.000, sehingga asetnya bertambah dari 100 juta menjadi 100 juta 50.000. Ya. Di utangnya berkurang, tadi sudah diangsur dari 5 juta, diangsur 500.000. Jadi 4,5. Ya.
Nah, sampai di situ ada pertanyaan nggak? Gitu Bang Rana? Oke. Untuk tanggal dan bukti harus diisi ya. Ini kita tidak isikan karena aplikasi ini akan tetap berjalan meskipun ini tidak diisi. Cuma itu kan kaidah akuntansi harus diisi ya, dan sesuai dengan waktu transaksi. Itu ketuanya itu karek kene ini udah harap kayak menunggu tidak posisi udah harap tolong yang aja ini ya, kan tidak garap yang ramai ini ya. Muter. Oke, dari Ponorogo itu. Mas Dori. Oke. Iya Pak Rimbang, apunten. Oke, Tripod sudah jelas sampai di sini. Bisa bertanya Pak Rimbang. Nah, Kaitannya dengan kode-kode akun, itu ada standarisasinya atau sesuai dengan kita mau. Kalau udah masing-masing BUMDes itu kan mungkin bervariasi. Simpan pinjam, ada jasa, ya, dan seterusnya, perdagangan misalnya. ya. Masih Pak, kode-kode akun itu standarisasi atau ketentuannya seperti apa? Kita memilih prinsip pemberdayaan. Nah, kita tidak memilih sebagai akuntan, di mana kode akun, nomor akun itu ditentukan dari pusat. Kalau adanya ini harus pakai ini. Nah, bahkan kalau di Permendes itu pakai 6 digit, Pak. 6 digit. 6 digit itu angkanya itu 6. Berarti ratus ribu gitu ya. Tentu saja ini akan menyulitkan ketika kita mengisi nomor akun di sini. Kalau ini 6 angka akan sangat repot, ya kan? Ini nanti buat bendahara BUMDes mutung duluan. Makanya berdasarkan pengalaman itu kita buat yang kita standarkan nama akunnya aja. Bahwa kalau uang itu uang beredar, usaha simpan pinjam, uang yang diedarkan, dipinjamkan itu, namanya piutang. Terserah dia pakai nomor akun berapa. Nah, tapi yang penting dia masuk aset, masuk aktiva. Apalagi masuk aset lancar. Ya. Untuk memudahkan, jadi kita masuknya dari si akuntansi disederhanakan dulu sesuai kebutuhan. Jadi akun yang kita pakai ya hanya yang dipakai aja. Dalam contoh di atas kita tidak pakai persediaan, tidak pakai peralatan, tidak pakai investasi, bayar di muka, tidak pakai penyusutan dan lain-lain. Itu saja dulu. Nah, berkembang kemudian ketika usahanya berjalan, bertambah, baru kita tambah akunnya. Agar BUMDes ini mudah. Gitu Pak. Pak Nur. Nah, misalnya dalam contoh tadi, rugi labanya tadi sudah terima pendapatan 50 juta, tapi kan belum dikeluarkan apa-apa. Nah, ini kita butuh nih Pak, ketika pengurus berkumpul ini sesekali ada karena rapat ya, ada mungkin untuk makan minum atau untuk minum atau untuk pengurus ke bank butuh transport dan operasional pengurus lah Pak, kita butuh itu ya. Nah, kita buat akunnya Pak.
operasional pengurus. Ini nggak baku gini juga Pak, mungkin di tempat lain dirinci operasi pengurus itu ada transport sendiri, makan minum sendiri, mungkin biaya rapat sendiri misalnya ya. Nah kita bebaskan itu. Nah 51 begitu kita tuliskan di daftar akun menjadi operasional pengurus, maka 51 ini akan nge-link di semua buku yang ada. Itu 51 itu adalah akun operasional pengurus. Dalam contoh misalnya, kita coba 51 tadi ini ya, misalnya transport ke bank, tadi kan ngambil uang ceritanya. Transport pengurus ke bank, keluar 10.000 misalnya. BANK. Ya. Nah, 10.000 ya, saldonya kas berkurang, kemudian rugi labanya akan terisi. Selain pendapatan tadi ada biaya 10.000. Biaya 10.000 ya. Kok 10 juta ngisinya? Sorry, 10.000. Ya, kebanyakan nol, Pak. Iya. Tadi kita beli meja kursi juga di akun yang sama 14 sehingga neracanya. Nah, peralatan teratak tadi sudah terkumpul dari beli teratak, beli meja kursi dan beli pelaminan. Ya, terkumpul menjadi 35 juta. Kemudian bulan berikutnya kita menerima sewa teratak. Ada warga yang mengadakan pesta. Kita terima sewa teratak. Itu masuk di pendapatan misalnya 3 juta. Ya, pendapatan untuk sewa teratak tadi akunnya bisa tengok di sini. 52. Dan kemudian ada biaya pekerja. Makan minum, transport, Pendapatan bukan 42 ya Pak ya? 42. Pendapatan 42 Mas sewa teratak. Sorry. 42. Yang ini ya. Ini yang 52. Gitu kan? Oke, 42, ini 52. Oke. Misalnya kemudian 700.000. Nah, maka di rugi laba kita terima pendapatannya 3 juta dan kita keluarkan operasional 700.000. Ya. Sehingga labanya 2.340.000. Ini 2.340.000 akan masuk di neraca sebagai laba tahun berjalan. Sehingga menambah asetnya dari 100 juta menjadi 102.340.000. Begitu aplikasi ini berjalan, kita mencoba hanya menggunakan akun yang diperlukan saja. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya?